membahas mengenai cyber ethics. So, check this out. Kali ini kita akan membahas mengenai cyber ethics atau yang biasa dikenal sebagai etika berinternet. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai cyber ethics, akan lebih baik kalau kita mengetahui mengenai internet dan etika terlebih dahulu. Kita awali dengan apa sih itu internet? Apa itu internet? Internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan seluruh komputer yang ada di dunia. Semakin bertambahnya zaman, banyak orang yang menggunakan internet karena akses yang mudah. 24 jam kita bisa mendapatkan informasi dari internet. Biayanya juga murah dan juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa batasan apapun. Selama jaringan yang ada selalu berjalan dengan baik. Selain itu, etika adalah aturan yang dibuat dari masyarakat dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga etika berinternet adalah aturan yang berlaku di dalam kita menggunakan dan juga beraktivitas di dalam internet itu sendiri. Setelah kita mengetahui mengenai etika berinternet atau cyber ethics, kita akan mempelajari tentang perkembangan internet. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan internet. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1960. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Negara Amerika Serikat mendirikan suatu sistem yang bernama ARPANET. Nah, ARPANET itu sendiri yang menjadi cikal bakal berkembangnya internet sampai saat ini. Lalu, pada tahun 1980, internet mulai dipublikasikan kepada khalayak umum. Tapi tidak berarti semua orang dapat mengakses internet. Dengan kata lain, dapat dikatakan akses internet terbatas. Pada saat itu, internet digunakan untuk menghubungkan antara satu universitas dengan universitas lain yang terdapat di negara Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 1982 terjadi pengembangan sederhana protokol dari TCP/IP. Dan pada tahun 1984 muncullah dan dikembangkan suatu sistem yang bernama domain. Nah, pada tahun itu juga terjadi pembentukan suatu perusahaan yang bernama NSFNet atau yang lebih dikenal dengan National Science Foundation Network. Nah, NSFNet ini adalah perusahaan yang menggantikan peranan ARPANET sebagai wadah riset di Amerika Serikat. Pada saat itu juga, banyak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang tergabung dalam NSFNet dan berkembang dengan pesat. Lalu, pada tahun 1990, ARPANET resmi diturunkan. Namun, meskipun ARPANET diturunkan, perkembangan internet tidak berhenti begitu saja. Perkembangan internet tetap berlangsung sampai sekarang ini. Nah, awalnya informasi yang dapat diakses melalui internet hanya aplikasi berbasis teks. Maka dari itu, pada tahun yang sama juga dikembangkan suatu sistem yang bernama WWW atau World Wide Web yang dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, internet mulai menerima domain dari publik. Lalu pada tahun 1994, internet mulai masuk ke negara Indonesia. Setelah ini, kita akan membahas tentang karakteristik dunia maya. Sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik dunia maya. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Apa itu cyberspace atau dunia maya? Cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic waves. Menurut Dyson, karakteristik dunia maya terbagi atas 5. Yang pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Dunia maya memungkinkan orang-orang saling berinteraksi, berdiskusi, atau bertukar pikiran tanpa harus bertemu secara langsung. Dan dunia maya tidak hanya manusia, tetapi termasuk di dalamnya ada data, informasi, surat elektronik, ide-ide, dan sampai pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Karena interaksi yang dilakukan oleh hampir semua orang dari seluruh dunia dengan didukung kemudahan update data, maka perubahan yang terjadi di dalam dunia cyber pun sangat cepat. Yang ketiga, dunia maya
tidak mengenal batas-batas teritorial. Penghuni cyberspace tercatat berasal dari lebih 135 negara yang melakukan interaksi tanpa mengenal batas teritorial. Di satu sisi, hal itu membuat adanya kebebasan berdemokrasi tanpa harus terhambat oleh ruang dan waktu. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Karena interaksi yang dilakukan dalam cyberspace tidak melibatkan interaksi secara fisik, maka interaksi yang dilakukan pun tidak harus menunjukkan identitas yang sesungguhnya. Yang kelima, informasi di dalamnya bersifat publik. Satu-satunya harta dalam cyberspace adalah intelektual yang bersifat publik. Tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada otoritas bagi siapapun untuk menggunakannya hanya bagi dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam pentingnya etika dalam dunia maya. Hadirnya internet ke dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri yang dulunya surat menyurat dilakukan secara tradisional seperti hormati pos atau kantor pos, sekarang sudah bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik di depan komputer. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya etika dalam dunia maya. Alasan yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki bahasa, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Alasan yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang tinggal di dalam dunia anonimus, yang artinya pengguna internet tersebut tidak harus menampilkan identitas aslinya saat berinteraksi dengan pengguna internet yang lainnya. Alasan yang ketiga, berbagai fasilitas yang tersedia di dalam internet memungkinkan orang-orang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada penghuni atau pengguna internet yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Alasan yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet bertambah setiap saat, yang otomatis ada penghuni dunia maya yang baru. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang netiquette. Berikut beberapa netiquette berkomunikasi menggunakan email. Yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Jika diharuskan mengutip, Anda sebaiknya menghapus kata-kata yang tidak perlu dan menjawab bagian relevan saja. Yang kedua, perlakuan email secara pribadi. Jika seseorang mengirim Anda menggunakan email, sebaiknya Anda juga membalas menggunakan email, bukan menggunakan forum umum. Yang ketiga, hati-hati dalam penggunaan huruf kapital. Karena disiasati, menggunakan huruf kapital mengungkapkan suasana isi hati penulis, sehingga banyak miskomunikasi yang terjadi antara penulis dan penerima. Padahal ada beberapa penegasan yang perlu menggunakan huruf kapital, tetapi hanya satu atau dua kata saja, bukan dalam satu kalimat. Dan yang keempat, jangan membicarakan orang lain, karena di dalam email tersedia fitur forward sehingga penerima bisa memforward pesan dari orang lain kepada orang lain juga. Dan yang terakhir, menggunakan CC. Ada beberapa orang yang tidak ingin emailnya muncul dalam pesan orang lain, sehingga untuk menghindari hal tersebut sebaiknya menggunakan DCC. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang netiquette pada one to many. Baik, selanjutnya kita akan membahas komunikasi one to many. Jadi komunikasi yang sifatnya itu kita mengirimkan suatu pesan langsung ke beberapa orang. Ada beberapa aplikasi yang sifatnya itu one to many. Contohnya itu ada mailing list dan juga ada net news. Nah, mailing list sendiri apa sih? Buat kalian yang belum tahu, mailing list itu adalah suatu grup diskusi di internet di mana kita dapat mengirimkan suatu informasi atau data tertentu kepada beberapa orang yang berada di dalam grup tersebut. Nah, dalam mailing list itu kita ada namanya etika. Nah, ada etika apa aja sih? Yang pertama itu ada satu, menguasai bahan untuk mailing list. Jadi kita maksudnya itu harus menguasai apa yang akan kita posting di dalam grup tersebut. Kita harus memahami apakah data yang kita upload di dalam mailing list itu tidak melanggar kebijakan dari mailing list sendiri.
Yang kedua itu tidak menyalahkan moderator. Jadi ketika ada kesalahan atau suatu informasi yang menyalahi kenyataannya, kita sebaiknya hendaknya jangan menyalahkan moderator. Karena mengapa? Karena moderator itu hanya sebagai pihak ketiga. Artinya dia hanya menyampaikan dari pesan dari orang tertentu kepada grup tersebut. Jadi kita jangan menyalahkan moderator tersebut. Nah, yang ketiga itu ada berhati-hati dengan kata-kata dan berperilaku etis di dalam mailing list sendiri. Kenapa? Karena di dalam mailing list itu tidak hanya berasal dari satu suku atau satu agama tertentu saja, tetapi di dalam mailing list itu memiliki banyak anggota yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan juga kepercayaan. Nah, sehingga di dalam memposting sesuatu, kita hendaknya itu jangan memposting sesuatu yang berbau sara ataupun berbau sensual. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada perdebatan pribadi. Di dalam suatu grup itu wajar ya, kan isinya banyak orang, jadi wajar jika terjadi perdebatan antara satu orang dengan orang yang lain. Tetapi jika ada perdebatan pribadi, sebaiknya diselesaikan secara pribadi dan di luar dari forum tersebut, karena itu bersifatnya pribadi. Jika masalah tersebut antara sesama grup kelompok tersebut, maka hendaknya baru diselesaikan di dalam forum tersebut. Nah, sekian untuk kebijakan dalam one-to many. Selanjutnya itu kita akan membahas etika untuk administrator dari mailing list atau netlistnya. Jadi etika-etika yang hendaknya dimiliki seorang administrator. Nah, yang pertama adalah memperjelas aturan. Jadi sebaiknya administrator itu dari awal sudah memperjelas aturan apa aja yang tidak boleh dilanggar oleh anggotanya, sehingga anggota tidak akan melanggar beberapa aturan tersebut. Yang kedua yaitu memperjelas kebijakan. Artinya administrator harus membuat suatu kebijakan dengan jelas, seperti kebijakan bagaimana mendaftar, kebijakan bagaimana untuk mengupload. Jadi anggotanya tidak akan melanggar sesuatu kebijakan tersebut. Yang ketiga itu adalah monitoring sistem. Jadi administrator harus memaintain sistem itu agar selalu dalam kondisi stabil. Yang keempat itu ada menyelidiki keluhan. Artinya setiap keluhan yang ada pada anggota hendaknya diselidiki dan dilakukan pembenahan secara langsung. Sekian tentang one-to-many. Selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu pelanggaran etika berinternet. Seperti halnya etika bermasyarakat, etika berinternet juga memiliki sanksi di dalamnya. Salah satu sanksinya adalah sanksi sosial, di mana orang yang berperilaku tidak sesuai dengan etika berinternet yang ada, maka dia akan mendapatkan sanksi sosial seperti dikucilkan dari masyarakat.